Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Kita mau lanjutkan sharing kita mengenai gaya belajar anak yang keempat, yaitu kinestik. Sebelum-sebelumnya kita sudah sharing mengenai gaya belajar anak yang auditori, visual, dan juga taktil. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai gaya belajar anak yang kinestik. Sesuai dengan namanya, kinestik berhubungan dengan olah tubuh atau menggerakkan tubuh, ya, menggerakkan anggota tubuh. Nah, kita langsung aja pada ciri-cirinya, karena memang berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan anggota tubuh, menggerakkan anggota tubuh atau fisik, maka anak tipe jenis ini selalu antusias jika ada kegiatan yang melibatkan fisik dia atau menggerakkan anggota tubuh dia. Itu ciri yang pertama. Jadi dia seneng banget kalau misalnya bisa menggerakkan tubuhnya, itu dia suka sekali, ya. Nah, ciri yang kedua, biasanya anak jenis ini cenderung tidak bisa diam. Jadi dia tidak bisa diam duduk berlama-lama. Belum nyampe 5 menit aja dia pasti akan gelisah. Jadi dia pokoknya tuh memang cirinya dia tuh harus menggerakkan tubuh dia supaya dia bisa tenang dan juga buat dia nyaman gitu loh. Jadi memang tipe jenis anak ini memang seperti itu, jadi nggak bisa diam. Terus yang ketiga, dia akan menikmati ketika bermain di playground, ya. Nah, karena di playground kan dia bisa loncat, bisa lari, bisa apalagi ya, menggerakkan tangan, anggota tubuhnya dan segala macam, bisa mengekspresikan semua anggota tubuhnya untuk bergerak. Jadi dia suka sekali dengan playground, ya. Dulu saya punya ada satu murid, ya, dia itu emang tidak bisa diam di kelas. Jadi dia suka mampir-mampir, jalan-jalan ke kanan kiri, ke tetangga, ke teman-temannya maksudnya. Nah, terus kalau istirahat itu dia akan buru-buru makan, cepatkan selesaikan makan, cepet banget gitu loh, nggak nyampe 5 menit udah selesai. Terus dia akan ke lapangan, terus dia akan lari, main lari-larian, entah lari-larian, entah loncat, entah apa segala macem. Terus setelah masuk ke dalam kelas lagi, tubuhnya basah kuyup. Dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia bisa agak lebih diam selama 15 menit atau 20 menit, ya. Jadi memang dia butuh untuk menggerakkan tubuhnya. Setelah itu dia baru bisa diam sebentar gitu, lebih lama dari biasanya. Nah, terus kemudian dia juga menyukai pelajaran yang melibatkan gerak tubuh. Misalnya ya, udah bisa dipastikan dia pasti suka olahraga. Olahraga dia pasti suka sekali, karena dia kan tadi yang seperti saya jelaskan tadi, dia aja pas istirahat aja dia lari-lari kan. Nah, terus kemudian dia juga suka dengan pelajaran menari. Terus kemudian drama. Nah, dia suka sekali. Nah, kalau misalnya dia hanya suka dengan kegiatan yang anggota tubuh, bagaimana dengan pelajaran yang lainnya? Matematika, bahasa Indonesia, kemudian menghafal, segala macam, bagaimana gitu loh. Nah, kita bagaimana cara mengajarkannya? Nanti kita akan bahas di cara mengatasi bagaimana anak tipe jenis ini, ya. Kita lanjutkan dulu ciri-ciri yang kelima. Dia bisa menirukan gerakan wajah dan tubuh. Jadi dia misalnya dia lagi temannya lagi ngomong apa, dia bisa ikutin dengan gerakan wajah temannya gitu loh. Itu ciri-ciri yang kelima. Kemudian ciri-ciri yang keenam, tulisannya itu tidak bagus, ya, dan bicaranya lambat, ya. Jadi tapi dia lebih bisa cepat menghafal jika menulis. Tapi kalau misalnya kita tanya jawab, dia akan susah untuk menjawabnya karena memang bicaranya lambat. Itu ciri-ciri yang ke-6. Kemudian yang ke-7, dia juga menyukai kerajinan tangan dan juga berkebun. Dia suka sekali. Jadi kalau misalnya membuat sesuatu gitu ya, dia suka sekali karena dia bisa menggerakkan anggota tubuhnya, yaitu tangan. Jadi dia akan senang sekali dengan kegiatan yang berhubungan dengan kerajinan tangan. Jadi dia ini ciri-ciri yang ke-7. Kemudian ciri-ciri yang ke-8, dia dapat melakukan berbagai
kegiatan sekaligus. Misalnya bukan beberapa kegiatan sekaligus. Jadi misalnya dia bisa melakukan 2 atau 3 pekerjaan sekaligus gitu loh. Jadi misalnya dia sedang mendengarkan orang ngobrol, dia bisa dibarengin dengan misalnya dia lagi mengerjakan PR, itu bisa. Dia bisa tahu apa yang kita omongkan gitu loh. Nah, jadi dia bisa mengerjakan beberapa kegiatan sekaligus ya, ciri yang ke-8. Kemudian ciri yang terakhir, yang ke-9, dia akan mengungkapkan emosi melalui anggota tubuh. Jadi kalau ketika dia senang, mukanya tuh kelihatan banget gitu loh senengnya. Kalau misalnya bete, misalnya mukanya tuh kelihatan bete, kelihatan banget gitu loh. Atau bisa juga dia kalau misalnya lagi marah gitu ya, mungkin tangannya bagaimana gitu dia gerakan. Jadi dia mengungkapkan emosinya lewat anggota tubuh dia, itu menggerakkan anggota tubuh dia. Nah, terus kemudian kelemahannya anak ini karena memang dia tidak bisa duduk diam, dan juga dia harus menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi dia kalau duduk diam-diam lama-lama di dalam kelas, maka dia akan susah konsentrasi ya. Dia akan jalan ke sana, menghampiri temannya satu persatu, mampir-mampir ke depan, ke belakang gitu, seperti itu ya. Ini kelemahan dari anak tipe jenis ini. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengatasi atau mengarahkan anak tipe jenis ini. Nah, jika teman-teman memiliki anak tipe jenis ini, maka kita yang harus ekstra sabar untuk rajin-rajin mengingatkan dia atau berikan pengertian ke dia kapan dia harus bergerak dan kapan dia tidak boleh bergerak. Jadi kita harus rajin-rajin, tapi mungkin rajin-rajin mengingatkan dia supaya kamu nggak boleh bergerak ya di sini ya, kamu duduk diam di sini karena misalnya harus begini. Kasih dia alasannya ya. Jadi kita yang harus rajin-rajin untuk mengingatkan dia, karena gini, anak tipe jenis ini dan sebetulnya mirip-mirip dengan taktil, cuman kalau taktil dia masih bisa duduk diam ya, tapi yang ini benar-benar nggak bisa diam gitu loh. Nah itu, jadi kita memang kalau ketemu dengan anak tipe jenis ini memang kita harus ekstra sabar dan ekstra tenaga. Beda kalau dengan auditori dan visual gitu loh. Emang kebanyakan kita sih lebih senangnya atau lebih nyamannya kalau ketemu anak yang auditori atau visual. Tapi mau nggak mau kalau kita ketemu dengan anak yang seperti ini, yang taktil dan kinestik, kita yang harus ekstra sabar dan mengikuti gaya belajar dia. Kalau enggak ya kita nggak bisa paksakan dia untuk menjadi anak jenis auditori atau visual gitu loh. Nah, terus kemudian cara mengatasi yang kedua, jika ingin memperkenalkan hal-hal yang baru atau informasi yang baru, maka kita harus menciptakan dulu gerakannya yang atau permainan yang baru gitu loh. Misalnya nih, mengajari mengenal huruf ya. Kita bisa buat huruf-huruf ya, misalnya huruf-huruf A, B, C, D di lantai, kemudian kita tempel di lantai, terus kita sebutkan misalnya coba huruf B, nah terus suruh dia loncat ke huruf B itu atau pegang huruf B itu. Nah itu biasanya untuk dia itu lebih cepat nangkep dan lebih cepat mengerti gitu loh, lebih cepat ingetnya gitu ya. Ini huruf B loh gitu, daripada kita bisa tahu ini B loh gitu tanpa dia harus menggerakkan tubuh dia. Jadi setiap kali misalnya di lantai kita udah pasang huruf abjad A sampai Z, terus kita suruh dia loncat. Kalau misalnya kita sebut C, coba kamu C gitu misalnya, terus kamu loncat gitu kan di huruf C. Nah itu dia senang sekali ya, bisa dipraktekkan ini ya. Terus kemudian yang ketiga, ajak dia bermain role play ya. Misalnya nih, kita sedang mengajari dia tentang keliling bangun datar ya. Misalnya keliling bangun datar. Ini bisa kalian saya kan pakainya kertas ya. Teman-teman bisa pakai ubin ya, ubinnya. Terus kemudian yang di bagian ini bisa pakai selotip warna hitam atau selotip warna merah ya Kak. Ada juga kan hijau juga boleh. Nah, pokoknya yang ini, yang di pinggir ini kasih warna yang berbeda ya. Terus kemudian suruh dia jalan mengelilingi yang warna merah ini sambil hitung ubinnya. Nah, sambil hitung ubinnya yang dia kelilingin, yang di pinggirnya aja, yang di dalamnya enggak ya. Jadi kita suruh dia keliling sambil hitung. Nah, biasanya lebih cepat nangkep
Nah itu kan ketika kita mau memperkenalkan sesuatu yang baru, misalnya rumus keliling persegi panjang, nah kita bisa pakai cara seperti itu. Jadi kita bisa tempel solatif di ubin, terus dia suruh keliling puter-puter di sini. Nah dengan berbagai cara biasanya dia sudah lebih cepat mengerti rumus keliling itu bagaimana. Ini salah satu contoh aja ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita juga bisa menggunakan alat peraga 3 dimensi ketika sedang mengajarkan hal yang baru ya. Misalnya lebih cepat nangkep gitu. Misalnya kita sedang mengajarkan konsep perkalian ya. Ini alat 3 dimensi. Saya punya 3 mangkok, 1, 2 aja kali ya, karena saya nggak bisa pegangnya. Nah, oke, 2. Ini 2 mangkok. Kemudian kita mau ngajarin dia konsep perkalian ya. Nah, terus kemudian di sini ada Lego ya. Nah, suruh dia masukkan ke dalam kotak yang pertama, misalnya 7 yang warna biru saja misalnya ya. 1. Suruh dia yang masukin, jangan kita yang masukin ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Ini 7 nih. Terus yang kotak yang satunya juga yang mangkok satunya juga dimasukin dengan yang warna merah misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama 7. Nah kan? Berarti di sini ada 7 biru dan yang merah, ya kan? Nah, terus kemudian setelah dia masukin satu persatu 7 ini, dia suruh hitung jumlah semuanya. Ya, setelah disuruh hitung jumlah semuanya ada 14. Berarti kita bisa pakai jadi 7 tambah 7. Artinya konsep perkaliannya adalah 2 mangkok dikali 7 Lego. Potongan Lego, ya. Nah, dia lebih cepat menangkap seperti itu kalau kita pakai alat peraga 3 dimensi. Cara mengatasi yang kelima, untuk pelajaran menghafal ya, kita bisa suruh dia menulis di udara ya, atau misalnya pada saat dia menghafal dia bisa juga sambil menghafal dia sambil menulis. Terus kita sering-sering berikan latihan soal ya, karena dia lebih cepat menghafal jika sambil menulis. Jadi latihan soal itu kita berikan rutin. Misalnya per 10 nomor setiap hari kita ulang sampai dia 10 nomor itu bisa, atau paling enggak mungkin salah satu gitu loh, baru kita the next lanjut berikutnya gitu loh. Tapi biasanya kalau dia sudah menulis biasanya dia bisa, daripada misalnya dia suruh kita tanya jawab, dia akan lambat. Seperti yang tadi saya jelaskan ciri-cirinya, di cara dia lambat gitu loh. Jadi ketika dia ditanya misalnya apa sih hewan karnivora, ketika tanya jawab seperti itu dia akan susah untuk bicara. Tapi kalau dia suruh tulis, coba kamu tulis, sebutkan pengertian hewan karnivora misalnya, dia akan tulis cepat, lebih cepat daripada dia tanya jawab lisan, hanya dengan berbicara, karena bicara dia lambat. Jadi itu untuk cara mengatasi ketika dia belajar menghafal. Terus kemudian cara mengatasi yang keenam ya, jangan terlalu banyak larangan ya. Jadi jangan dilarang, misalnya kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan. Yang penting buat dia itu tidak berbahaya atau tidak membahayakan dia atau misalnya orang sekitarnya ya. Jadi kalau semakin dilarang maka dia tidak akan maksimal, karena dia butuh untuk menggerakkan tubuhnya untuk memahami sesuatu hal gitu loh. Jadi kalau dia nggak menggerakkan tubuhnya maka dia tidak akan bisa memahami hal tersebut gitu. Jadi nggak akan maksimal kalau kita terlalu banyak larangan. Terus kemudian nggak usah khawatir juga gitu loh, misalnya nggak usah khawatir misalnya kalau dia terlalu banyak bergerak nanti kecapean lalu sakit segala. Nggak usah khawatir, anak tipe jenis ini biasanya itu kuat dan punya tenaga yang ekstra. Jadi mau dia lari-lari juga, misalnya lari-lari seharian mungkin juga paling dia tidur sebentar udah selesai gitu loh. Jadi tenaganya lebih kuat daripada anak tipe jenis lain gitu loh. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman kalau misalnya dia terlalu banyak gerak sana sini, terus kemudian nggak bisa diam, itu kita jangan terlalu banyak memberikan larangan karena itu tidak membuat dia maksimal ya. Terus kemudian cara mengatasi yang ketujuh. Nah yang ketujuh ini harus dibicarakan dengan guru di kelasnya ya, karena memang jika di dalam kelas dia ketika guru menjelaskan dia suruh duduk diam, dia tidak akan bisa ya. Mungkin bisa minta pengertian dari gurunya, atau misalnya gurunya lalu menjelaskan kepada temannya bahwa temanmu ini butuh ini untuk supaya mengerti segala macam. Nah bisa dibawakan mungkin benda yang bisa menggerakkan, paling nggak menggerakkan tangannya, seperti sekuisi ya.
Nah, itu bisa dipegangin, dibawain pada saat mendengarkan. Kan mendengarkan, soalnya kan dia hanya mendengarkan, tidak menulis gitu loh. Jadi kalau misalnya dia sambil menulis, dia lebih mengerti. Tapi karena gurunya lagi menjelaskan, otomatis dia harus dengerin. Nah, pada saat mendengarkan, jika tangan dia tidak bergerak, itu maka dia tidak akan mengerti apa yang dijelaskan gurunya. Mungkin bisa dibicarakan dengan gurunya. Kalau memang anak teman-teman tipe jenis ini, boleh nggak saya bawain benda, misalnya subisi, atau misalnya pada saat dia mendengarkan, bisa juga sih dia sambil coret-coret kertas. Nah, itu dia bisa gitu. Yang penting dia ada gerakan tangannya. Terus kemudian gurunya menjelaskan, dia lebih cepat ngerti gitu loh. Jadi mungkin bisa dikompromikan dengan gurunya gitu loh. Terus ada juga yang di dalam kelas, kalau misalnya itu pernah saya lihat suatu sekolah itu, saya waktu itu lagi studi banding di sekolah lain, saya lupa sekolah apa gitu loh. Nah, anak ini juga nggak bisa diem. Nah, ketika guru menjelaskan, itu ada kursi spesial yang bisa dia menggerakkan tubuhnya begini. Jadi kayak nggak salah itu sofa apa gitu loh. Nah, kalau guru mau jelasin, dia duduk di situ. Jadi dia gerakin begini, dia gerak di tempat. Dia pikir daripada ganggu temennya, jadi dia dikasih kursi seperti itu supaya dia duduk diam ketika gurunya menjelaskan. Nah, ketika dia menulis lagi, karena menulis kan dia sudah menggerakkan anggota tubuhnya, jadi dia bisa menulis, tapi pasti badannya goyang, dia nggak akan gitu. Tapi ada kerjaannya, jadi dia nggak akan mampir gitu loh, nggak ada bertetangga gitu loh. Jadi itu 7 cara mengatasi cara belajar anak dengan tipe jenis ini. Semoga membantu ya teman-teman. Memang yang nomor 7 ini memang harus dikompromikan dengan gurunya, supaya gurunya juga bisa mengerti bahwa di kelas dia nih ada tipe anak jenis ini gitu loh. Karena yang paling mengenali sebetulnya kan ada anak tipe jenis ini, sebetulnya yang pertama kan orang tua, setelah itu kan biasanya guru gitu kan. Biasanya kalau misalnya itu anak tipe jenis yang taktil dan yang kinestik ini biasanya sampai kelas 4 sih dia kita sarankan, misalnya kita arahkan seperti ini. Nanti setelah itu dia ketemu sendiri cara dia nyaman belajarnya, itu mulai kelas 5 dia udah mulai tahu, biasanya sih udah tahu cara nyaman dia belajar itu seperti apa gitu. Jadi nanti dia coba-coba sendiri praktekkan. Jadi untuk tahap-tahap awal kita hanya mengarahkannya dahulu gitu loh untuk anak tipe jenis ini. Terima kasih ya sudah menonton video saya dari yang gaya belajar auditori, visual, kemudian taktil, dan sekarang kinestik. Nah, sekarang kita sudah bahas mengenai 4 gaya belajar anak, dan saya sangat berharap bisa membantu teman-teman ketika menemukan anak-anaknya seperti ada tipe-tipe yang seperti ini. Buat kita memang untuk anak tipe jenis visual dan auditori itu buat kita nyaman ya. Kalau senang sekali, apalagi gurunya, kalau guru di dalam kelas itu kalau ketemu anak visual sama auditori itu enak sekali. Tapi ketika kita menemukan tipe anak yang taktil dan kinestik, otomatis kita yang lebih tua yang menyesuaikan ke anak gitu kan. Jadi supaya anak itu bisa belajar dengan maksimal. Karena kalau anaknya yang dipaksa ke visual atau auditori itu tidak bisa, karena itu memang sudah kalau bisa dibilang itu sudah pemberian dari Tuhan, memang dia yang seperti itu gitu loh. Jadi kita yang dewasa yang mengalah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton keempat video saya mengenai gaya belajar anak. Semoga membantu, dan saya akan buat konten-konten lainnya mengenai anak ya, supaya bisa membantu para orang tua di rumah ya, dan bisa bekerja sama dengan guru mereka di sekolah masing-masing. Kalau misalnya ada yang sudah praktekkan mengenai gaya belajar dan cara mengatasinya yang setelah saya sharekan, bisa komen di bawah. Kalau yang sudah praktekkan dan apa hasilnya, bisa kalian tulis di bawah, bisa komen di bawah hasilnya bagaimana. Terus kalau misalnya kalian merasa sangat terbantu dengan channel ini, bisa like, komen, dan subscribe, dan juga share di seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you for watching. Bye bye.